Selamat pagi dokter, dengan saya apoteker Layuni dari apotek ITERA. Apakah dokter ada waktu sebentar? Saya ingin mendiskusikan resep pasien atas nama Putri yang baru saja dokter resepkan tadi. Dokter, Ya, selamat pagi, Apoteker Layuni. Ada apa ya dengan resepnya? baik dokter, terima kasih atas waktunya. Saya ingin berdiskusi terkait pemilihan antibiotik dan dosisnya. Izin untuk menyampaikan informasi secara terstruktur ya dokter. Ya, silahkan. Oke, baik dokter. Mungkin dari yang sudah diresepkan tadi, saya menemukan bahwa dengan pasien atas nama Putri, yaitu anak perempuan berusia 8 tahun, berisi ciprofloxacin 500 mg yang diminum 2 kali sehari untuk 7 hari dokter. Berdasarkan screening resep yang sudah saya lakukan, saya melihat ada potensi masalah terkait dosis dan pemberian antibiotik nih dokter untuk pasien anak ini. Baik, lanjutkan. Baik dokter, dari informasi yang tertera di resep, pasien ini adalah anak usia 8 tahun dengan berat badan 25 kg dengan diagnosis infeksi saluran kemih. Nah, di resep ini tertulis bahwa diresepkan bahwa ciprofloxacin 500 mg tablet itu 2 kali sehari ya dokter. Mungkin dari riwayat pengobatan yang saya dapatkan dari keluarga pasien ini tidak memiliki riwayat alergi antibiotik dokter. Maka dari itu untuk dari penyakitnya sendiri yaitu episode ISK itu masih pertama kali pada pasien. Mungkin pasien juga tidak memiliki riwayat penyakit kronis lainnya dokter. Ya, memang itu saya resepkan untuk ISK-nya. Oke, baik dokter. Untuk berdasarkan literatur dan guideline terkini ya dokter, saya mengidentifikasi beberapa potensi resiko untuk kita diskusikan dokter. Yang pertama mungkin terkait dosis. Untuk dosis ciprofloxacin sendiri itu untuk anak 20 hingga 30 mg per kilogram berat badan per hari itu biasanya dibagi untuk 2 dosis. Untuk pasien dengan berat badan 25 kg, dosis maksimalnya itu sekitar 375 mg per hari atau sekitar 187,5 mg per hari ya dokter. Lalu dosis yang tertulis ini 500 mg 2 kali sehari, yang mana berarti bisa tercapai 1000 mg per hari. Ini sekitar 40 mg per kilogram berat badan per hari ya dokter, jadi melebihi dosis maksimal untuk direkomendasikan. Yang kedua mungkin terkait pemilihan obatnya ya dokter. Menurut guideline AAP dan IDSA untuk ISK pada anak, ciprofloxacin itu bukan antibiotik lini pertama yang diberikan pada anak-anak dokter. Ciprofloxacin ini biasanya direservasi untuk kasus-kasus yang sudah seperti infeksi pseudomonas atau bila terdapat resistensi terhadap antibiotik di lini pertama. Mungkin saya khawatir sedikit ya dokter dengan dosis yang diberikan. Mungkin ada resiko toksisitasnya juga. Juga kita perlu mempertimbangkan apakah ada indikasi khusus penggunaan ciprofloxacin ini dokter. Tapi saya sudah sering meresepkan ciprofloxacin untuk ISK dan efektif kok. Mungkin saya sangat memahami dan menghargai pengalaman klinis dokter. Ciprofloxacin kan memang antibiotik yang sangat efektif untuk ISK. Tapi saya khawatir untuk lebih spesifiknya pada kasus ini pasiennya kan masih anak-anak usia 8 tahun di mana ada panduan khusus terkait penggunaan fluoroquinolone pada populasi pediatrik dokter. Mungkin ada informasi klinis tambahan yang belum saya ketahui dan menjadi pertimbangan dokter untuk memilih ciprofloxacin ini sendiri. Sebenarnya tidak ada kondisi khusus sih. Saya pilih ciprofloxacin karena spektrumnya bagus. Memang ada guideline yang apoteker maksud ya? Iya dokter, menurut guideline AAP dan IDSA untuk SK itu dengan tidak ada komplikasi pada anak, antibiotik lini pertama yang digunakan itu dari cephalosporin generasi ketiga seperti cefixime atau clotrimazole, di mana fluoroquinolone seperti ciprofloxacin itu direkomendasikan hanya untuk kasus yang sudah resisten atau infeksi terhadap bakteri pseudomonas. Mungkin dari hasil kultur atau kondisi klinis pasien, apakah terjadi indikasi khusus untuk penggunaan ciprofloxacin dokter? Belum ada hasil kultur sih, ini masih empiris. Kalau begitu memang perlu saya pertimbangkan lagi ya. Iya, terima kasih dokter atas keterbukaan dokter. Mungkin kalau boleh saya menyampaikan beberapa rekomendasi untuk kita pertimbangkan bersama dokter. Untuk opsi yang pertama kita bisa mengganti ke cefixime 100 mg dengan
dengan cara minumnya dua kali sehari untuk 7 hingga 10 hari. Di mana dosis ini sesuai untuk anak dengan berat badan 25 kg dan cefixime ini merupakan lini pertama untuk ISK, tidak komplikasi pada anak. Lalu opsi kedua, bila dokter tetap ingin menggunakan ciprofloxacin, kita bisa menyesuaikan dosisnya menjadi 250 mg 2 kali sehari, sehingga total untuk perharinya hanya 500 mg dokter, atau 20 mg per kilogram berat badan per hari. Lalu untuk opsi ketiganya, kita bisa tunggu dari hasil kultur atau sensitivitasnya dokter. Bisa mungkin kita sesuaikan antibiotiknya untuk di kemudian hari, sementara itu kita berikan antibiotik empirisnya terlebih dahulu agar lebih aman untuk anak. Kira-kira menurut dokter bagaimana dokter? Baik, Apoteker Laili, terima kasih atas informasinya. Memang saya setuju, untuk anak sebaiknya kita lebih hati-hati. Saya rasa opsi pertama lebih baik kita ganti saja ke cefixime, nanti saya perbaiki resepnya. Baik, terima kasih ya dokter untuk keputusannya. Mungkin udah sangat tepat untuk keselamatan pasien. Jadi mungkin saya konfirmasi ulang untuk pasien sendiri akan diberikan cefixime 100 mg diminum 2 kali sehari untuk 7 hari. Benar begitu dokter? Baik, atau lebih baik diminum 10 hari ya? Oh iya benar dokter, mungkin untuk ISK tidak komplikasi pada anak bisa dengan durasi 7 hingga 10 hari agar sama-sama efektif dokter. Tapi untuk memastikan eradikasi bakterinya optimal, 10 hari lebih baik ya dokter. Saya setuju dengan durasi 10 hari sih dokter. Oke, baik, jadi cefixime 100 mg 2 kali sehari selama 10 hari ya. Baik dokter, jadi untuk ringkasan tindak lanjut kita bisa diresepkan ciprofloxacin untuk pasien atas nama Putri, itu akan diganti dengan cefixime 100 mg 2 kali sehari selama 10 hari ya dokter. Saya akan menyiapkan obat dan memberikan konseling kepada keluarga pasien. Lalu apakah ada hal lain dokter yang ingin disampaikan atau kita diskusikan lagi dokter? Sudah cukup. Terima kasih ya Apoteker Laili atas perhatiannya terhadap keselamatan pasien. Kolaborasi seperti ini memang penting. Baik, terima kasih kembali dokter atas keterbukaan dan kerjasamanya. Mungkin saya pamit undur diri ya dokter. Terima kasih. Selamat pagi dokter. Selamat pagi.